dia yang atur, bodoh amat. Kalau Anda percaya masuk PP, kalau yang nggak percaya ya jangan. Ini Mas Bro kan analisa sendiri, yang mana dari tahun 2021 sampai sekarang cari koin meme yang market kecil yang akan berpotensi, nggak nemu ya, nggak nemu. Betul, Breeze gagal, Diraca gagal, Bob Duki Shinja rapul. Nah ini dari pertama launching sampai sekarang masih ada kenaikan 14 kali lipat ada di PP ya, menurut review dan analisa ini yang nanti mungkin akan dimainkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro yang kedua, yang berkutakan acak kadun gak karuan ya. Capek deh. Hari ini Mas Bro ya memberikan info-info yang mana yang banyak yang rekom PP, Cardano, XLM. Nanti saya bahas semua jadi satu di sini ya. Capek deh, makanya ditonton dengan semuanya, maksudnya ya sampai full durasi, diteliti yang betul-betul. Mas Bro udah serius mengedukasi. Kalau hanya tonton skip, makanya tanya lagi. Mas Bro berapa kali yang namanya bahas PP, bahas Cardano, hampir setiap video pasti saya selingi pembahasan yang koin-koin yang top market top ya, SRP, ada Cardano, ada XLM. Tapi masih banyak aja yang nanya-nanya ya. Capek deh, aduh. Ini saya bahas sekalian ya. PP ini banyak sekali yang belum paham. Makanya belajar kripto ini jangan nanggung-nanggung, jangan setengah-setengah, jangan mentah, dalami semua. Apapun kalau yang setengah-setengah nggak mateng, medok, bagikan air di atas daun tales ya, lengshot sana lengshot sini kayak kopi lendot, seperti gelas diisi air nggak penuh, koclak ya. Kalau koclak ya payah. Ini saya akan bahas dengan serius, ini tanpa ada embel-embel dari berita yang lain ataupun dari tutorial lain. Semua ini murni dari hati Mas Bro, sesuai dengan fakta dan feeling saja. Yang namanya ini analisa itu kan mending dianalisa sendiri. Jadi gerak-geriknya, rekom jejaknya, semua itu sebetulnya bisa dipelajari. Wong ini barang kasat mata ya, dilihat dari jejaknya dari awal launching hingga sekarang bagaimana ya. Ini PP itu kan masuk top CMC 100 ya, ini rankingnya itu 89. Kalau memang sekarang lagi penurunan semua dengan berita miring, ada debt yang jual ini dadek mereka, itu nggak usah dipikirkan Bang, ini skenario. Tapi kan yang jelas kan membuktikannya, umpamanya bagus debtnya, nilainya 9, cuma cacat sedikit satu nilai aja nggak usah dipermasalahkan. Ini kelihatannya yang akan dimainkan paus pertama. Pausnya di sini pada bersekalpingan. Shiba dulu awalnya kayak gitu, seperti ini, food banyak sekali. Tapi kalau paus sudah masuk, sudah merasakan cuan, nanti akhirnya paus sama paus bertanding di dalam koin ini, nanti sedikit-sedikit naik. Masalahnya seperti ini, kalau sudah demand paus masuk, bersekalping, bertarung di sini, dia itu nanti serok di bawah, tetap akan bersekalping, jual di atas, akan tetapi ada 25% ataupun 50% yang masih dia hold. Nanti saya buktikan. Jadi maka akan terangkat pelan-pelan naik, dan nanti bull marketnya kan masih lama di tahun depan. Makanya sekarang yang percaya ya ini tetap gambling ya, DC aja untuk PP ini, nggak masalah ya. Yang namanya koin sebagus apapun aja lagi pada turun. Ini ya, Anda ini kan turun PP ini, jangan Anda lihat penggelongsoran penurunan ini, justru ini Anda masuk. Kalau lagi turun seperti ini Anda bingung, nggak karuan, ini saatnya masuk. Orang yang cerdas, orang yang pinter ini di sini nih saatnya masuk, bukan nanti giliran nanti sudah hijau, sudah terbang, Anda cekakakan masuk, barangkali terbang lagi ya, tetap bisa dibanting lagi, naik turun biasa. Kalau di sini saya jelaskan untuk invest long jangka panjang, yang mana tahun depan itu udah bull market ya, mau gimana lagi Anda ini. Aduh, ini saya jelaskan masalah PP ya. Ini kan kondisinya penurunan, Anda bisa dilihat rekom jejaknya, bisa dianalisa, bisa diperhatikan secara mendetil, dipelajari yang matang, jangan mentah. Waduh, ini ya, ini lihat ini kan penurunan ini 3%. Dilihat jangka waktu pendek, kita kan long invest untuk jangka panjang. Sekarang kita lihat di ALI-nya,
lihat tuh ya, ini masih 1400% bro ya, artinya yang beli di awal-awal itu mereka nggak jual semua. Kalau yang model koin Breeze ataupun Bob Doge ataupun Shinja itu akan dijual semua. Rapul itu terjadi ini aja dari awal launching, padahal baru beberapa bulan kemarin ini masih ada 1400%. Artinya apa? Masih ada 14 kali lipat keuntungan yang masuk di awal-awal. Kok mereka nggak jual? Karena apa? Ada potensi ke depan ini suatu analisa juga bisa dijadikan barometer ya. Aduh, subscribe aja enggak, ngohok ini ya. Ngehek lagi ini Mas Bro itu serius ya. Coba lihat di Breeze, coba Anda lihat, perhatikan di Breeze ya, di candle RI nya ya, coba Anda lihat itu di sini minus, ini masih plus, ini 14 kali lipat pun dia nggak jual. Well, artinya apa? Ini suatu analisa ataupun barometer yang mantap ya. Kalau toh nanti meleset ya, yang namanya kita bolak-balik gambling, katanya pingin uang kecil, cuan jutaan persen ya. Gambling di sini yang mana market capnya masih kecil untuk skala sekarang ya, belum naik sampai jutaan persen, maksudnya masih kecil. Tapi kalau dibanding dengan kondisi sekarang meme koin yang lain seperti Baby Doge ataupun Breeze, Floki ini lebih besar marketnya. Artinya itu juga bisa dijadikan indikasi analisa ataupun barometer bahwa ternyata ini lebih menang, pausnya lebih cenderung ke sini, lebih hoki di PP ya. Saya rasa paham ya, katanya rapul dari Hong Kong. Kalau rapul ini nggak ada kenaikan sampai 1400% pas waktu pertama kali launching hingga sekarang ini lah. Kemarin waktu di ATH berapa? Waduh ya bisa 30-40 kali lipat ya. Jadi nggak soal yang mau masuk PP cukup ya. Ini saya juga akan membahas sedikit ya mengenai Cardano, yang mana Cardano juga banyak yang minta ya. Jadi kita lihat dulu sebentar ya. Ini PP ini kan ringkingnya aja nggak masuk sampai 100 lebih, cuma 89 ya. Artinya kan lumayan. Ini suplai beredarnya juga centang biru, benar, sudah diakui di CMC ya. Jadi Anda harus paham, auditnya sudah ya, mau kurang apa lagi ya. Jadi kita itu jangan melihat apa berita-berita belum tentu benar. Ini game, ini kripto, yang berita negatif bisa jadi positif, yang positif itu bisa jadi negatif. Makanya kalau di saat negatif itu masuk ya nggak usah banyak-banyak, cukup jual rumah saja. Anda tambah jengkang Anda ya, santai ya, jangan jual rumah, jual itu aja motor. Ya nggak paham ya, cukup ya untuk PP ya. Rapul apaan rapul? Sekarang kita lihat yang mana minta dibahas SLM. Ini Cardano dulu, kalau SLM nanti kepanjangan ya. Kalau SLM itu ngikut SRP, tenang aja. Yang mana project terbagus blockchain, kita kan lagi bicara di blockchain terkuat, terhebat, terhandal. Metaverse-nya iya ya, Web3 nya iya, NFT nya iya, itu ada pada di Cardano, ada di Polygon, ada di SRP. Cuma kalau SRP itu jurusannya ke pembayaran yang diadopsi teknologinya ya, itu paham ya. Kalau Matic itu sekarang jadi token serbaguna, tapi tetap masih di layer 2-nya ETH. Beda dengan Cardano, dedengkotnya ini sejajar sama ETH ya. Ini blockchain yang mantap, ETH juga blockchain yang mantap. Cuma ini kalah harga sama dengan ETH. Ini Charles ini juga mantan pendirinya daripada ATH ya, wajar. Perbedaannya apa? Pausnya sekarang banyak dekem ngerem di ETH, belum pindah ke Cardano, malah bermusuhan. Nanti kalau sudah jenuh ya di ETH, ada kesalahan fatal dikit aja, wong namanya isu itu cepet ya, tiba-tiba pausnya Cardano terisi, pindahan dari ETH sebagian ya bisa terbang yang luar biasa. Ini kalau orang Jepang itu investasi itu 15 sampai 20 tahun itu untuk Cardano. Kalau Cardano nanti bisa terbang tinggi seperti ETH, bisa juga ini akan mencetak jutawan baru, akan tetapi jangkanya panjang ini
ya, karena ini bukan project main-main, bukan project ece-ece, nggak sembarangan ini ya. Jadi ini salah satu dedengkotnya blockchain. Yang pertama adalah ETH di luar daripada BTC ya. Yang kedua BNB yang sudah rame ya. Ini yang ketiganya ini blockchainnya daripada Cardano. Kalau Solana itu pun kan blockchainnya kan masih dibilang nanggung, kena hacker juga. Kalau ini kan blockchain yang terkuat, yang mana itu kita ibaratnya yang bodoh ini ya maaf ya, membangun sebuah gedung. Kalau gedungnya sudah kuat, sudah kokoh, sudah bagus di tempat yang mewah, tempat komplek yang mewah, taruhlah di Pondok Indah, nanti yang akan masuk, yang akan beli banyak. Anda membuat gedung ya masih reot ya, nggak pakai semen, kapur semua, hanya dipoles pakai bibir merah merona. Anda bangunnya di Papua lagi, siapa yang mau beli kecuali orang yang bodoh terblosok ke situ baru mau beli di situ, gambling. Kalau Cardano ini enggak, sekarang harganya ngicrit mas bro, yang memang ngicrit, yang namanya ini sesuai supply and demand. Kalau berdasarkan dengan project, nunggu project dengan jangka panjang, invest long ya masuk ada di Cardano. Dan ini saatnya Anda masuk untuk membeli, karena ini di Fibonacci-nya barang sebagus ini pun berada di bawah sekali. Ya kalau pilih dengan Shiba ya saya pilih jauh Cardano kalau untuk masa depan, tapi memang jangka panjang. Ini mungkin salah satunya Cardano, SRP ya, Cardano sama SRP ini terutama ini yang mungkin nanti akan mencetak jutawan baru, akan membuat sejarah baru. Ketika dulu ETH harganya murah menjadi mahal, ketika dulu BNB harganya 200 ribuan murah menjadi jutaan mahal. Ini perkiraan ada di Cardano sama SRP yang mana harganya masih murah, paham ya? Mungkin di situ nanti ke depan memang jangkanya panjang. Lah kalau LTC itu kan jadi legal tender di US, yang mana sudah dimantapkan di sana ya, tulis di sana untuk di legal tenderkan di US sama Kanada itu kan BTC, BCH, Bitcoin Cash itu, ETH sama Litecoin, ya terserah dia. Ya kalau Cardano enggak, katanya ya enggak masalah. Ya tapi kan nanti seiring dengan waktu, persaingan daripada kripto ini nanti mana, ini persaingan blockchain yang terkuat, yang terbagus, yang terhebat, nanti yang terhandal itu mana yang akan bertahan sampai selamanya. Itu kan di sini ya. Kalau ETH kan udah jelas, BNB jelas. Ya ini nanti Cardano kalau jadi apa selamanya juga blockchain seperti ETH yang akan menjadikan blockchain terhandal terhebat, ya nanti harganya akan berubah seiring dengan waktu. Ya paham ya? Saya singgung kalau bahas semua SLM, pening mas bro. SLM ngikut SRP aja udah, paham ya? Kayak ETH ya terbang, Matic ikut terbang. Karena apa? Matic ada di layer 2 nya daripada ETH ya. Jadi untuk PP sudah saya bahas, Cardano sudah saya bahas. Barang sebagus ini Fibonacci-nya ada di bawah. Ini saatnya masuk. Mas bro itu beli Cardano itu berapa? 38.000 pernah. Bahkan kemarin ada di komen mas bro yang masuk tahun 2021 di harga 40.000 aja tenang. Sekarang santai aja, dia turun DCE lagi. Contoh ya, Shiba itu kan banyak paus yang sangkut di situ ya. Paus tuh pada sangkut tuh, pada nyangkut, bukan Anda aja, paus juga sangkut. Kok kemarin diangkat-angkat di pump sampai dompet ke urutan 27 itu sampai 4 triliun lebih. Punya token Shiba itu dia scalpingan ya, untuk mengganti kerugian yang dia sangkut di atas. Itu ya well yang sudah sangkut di atas bermain lagi scalpingan di bawah. Itu Shiba, tapi kan tetap gambling. Itu bukan koin top market top papan atas ya. Kalau mau yang papan atas top market top ya masuk Cardano. Dan perlu dilihat rekam jejaknya dari awal launching sampai sekarang itu masih cuan. Tapi kalau yang lain kan banyak sekali yang dari awal launching, pertama launchingnya ibaratnya di sini di puncak Gunung Himalaya, begitu bertahun-tahun lama-lama ngungsep, itu yang namanya koin jelek. Tapi kalau Cardano masih begini, walaupun ada gini masih gini. Kalau dilihat dari bawah ke atas, marginnya masih ada, namanya koin mantap. Coba Anda lihat seperti Breeze ya, 0% minus.
PP itu Anda lihat masih 14 kali lipat kenaikan sekarang waktu pertama dari launching. Artinya masih banyak paus yang hold di situ. Dia nggak jual, masih keuntungan jual. Ya nggak kayak Anda baru turun sedikit aja rapul ya di listing dari Binance. Bodoh amat, ngapain Anda lihat Terra Luna, Indodax, ya semua kokoin di listing itu namanya Terra Luna, barang busuk seperti itu tiba-tiba nongol lagi ya di listing lagi. Wong semua dia yang atur. Bodoh amat kalau Anda percaya masuk PP, kalau yang nggak percaya ya jangan. Ini Mas Bro kan analisa sendiri yang mana dari tahun 2021 sampai sekarang cari koin meme yang market kecil yang akan berpotensi nggak nemu betul. Breeze gagal, Diraja gagal, Bob Doge Shinja rapul. Nah ini dari pertama launching sampai sekarang masih ada kenaikan 14 kali lipat ada di PP ya. Menurut review dan analisa ini yang nanti mungkin akan dimainkan, yang mana nggak keluar-keluar tiba-tiba masuk Binance. Ini desas-desusnya di luar ya, belum di internal daripada depnya PP mau masuk di Coinbase. Ya sabar tenang, apalagi lagi kondisi gunjang-ganjing amburadul nggak karuan. Yang Mardi aja masih loncat-loncat di atas pohon jambu, Anda mau ngikut ya. Ya jadi Cardano itu tenang, kondisi di bawah saatnya masuk ya. Yang mana nanti koin-koin yang akan terbang di saat bull market itu pertama BTC, kedua ETH, BNB yang sudah seperti itu, terus SRP, Matic, sama Cardano, SLM. Walaupun yang lain pada naik itu nggak seberapa, tapi nanti ya memang ada yang naiknya terbang tinggi sekali melebihi daripada yang Mas Bro bahas, tapi kan mencarinya susah. Wong itu ratusan koin umpamanya yang loncat cuma 1 atau 2 ataupun 3. Intinya itu pemenangnya nanti siapa sesuai dengan supply and demand. Makanya untuk membeli koin yang bagus-bagus itu beli dikit-dikit, jangan di-all-in-kan semua. Sekarang di-all-in-kan semua ke Breeze ya, jepris doer ya. Kita harus belajar dikit-dikit ya, jangan mudah percaya yang omongan-omongan yang nggak jelas, yang sekali ngibul. Coba Anda berkali-kali dengar yang namanya RP1 Binance, Mas Bro bahas bolak-balik dari tahun 2021 sampai sekarang nggak ada, semuanya ngungsep jadi abu ya. Yang ini PP ketika barangnya bagus ya di fatput ya biasa, saingannya kan banyak, ada Shiba, ada Floki, macem-macem ya. Kalau koin yang sebagus ini kayak Cardano lagi longsor kayak gini ya saatnya untuk masuk bagi orang yang cerdas dan orang yang percaya dengan project-projectnya. Kalau project saya acungkan jempol, udahlah nggak ada duanya. Kalau project progres terus, kalau saya bahas satu hari ini juga gak akan selesai. Makanya sambil riset sendiri ya, mandi sendiri, jangan dimandikan. Kalau perawan ya saya mandikan nggak apa-apa. Larinya kemana-mana. Cukuplah sampai juga ini ya. Nanti gampang kalau malam ada waktu saya bikin lagi ya, nanti saya bikin lagi sesuai dengan ada berita terbaru atau enggak ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Mas Bro, banyak salah, banyak dosa. Yang namanya manusia nggak sempurna, itu pasti. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda buang. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.